Hai sahabat Nusantara, kembali lagi di channel Acil TV. Channel yang membahas tentang fakta-fakta sejarah, mulai dari awal peradaban, era kolonialisme, hingga era modern. Dikemas secara naratif, edukatif, dan informatif. Dirangkum dari berbagai sumber yang valid, kemudian dikemas menjadi sebuah cerita. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya tekan dulu lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi video pembahasan selanjutnya dari kami. Yuk, kita mulai ke pembahasan. Di jantung Asia Tenggara, tersembunyi sebuah pulau yang begitu megah namun sering terlupakan dari sorotan dunia. Namanya Kalimantan. Bukan hanya kaya akan hutan tropis dan keanekaragaman hayati, Kalimantan juga memegang rekor sebagai pulau terbesar ketiga di dunia. Tapi, di manakah sebenarnya Kalimantan itu berada? Secara geografis, Kalimantan berada tepat di tengah Asia Tenggara. Pulau ini terbagi ke dalam 3 negara. Indonesia, yang menguasai sekitar 73% wilayahnya, dikenal sebagai Kalimantan. Malaysia, dengan 2 negara bagian, Sabah dan Sarawak, dan sebuah negara kecil namun berdaulat, yaitu Brunei Darussalam. Kalimantan diapit oleh Laut Cina Selatan di barat laut, Laut Sulawesi di timur laut, dan Selat Makassar di timur. Luas total Pulau Kalimantan adalah sekitar 743.330 km persegi. Tapi, seberapa luas sebenarnya angka itu? Bayangkan ini, Kalimantan lebih luas daripada negara Jerman yang hanya sekitar 357.000 km persegi. Bahkan, mengalahkan Jepang yang hanya sekitar 377.000 km persegi. Lebih besar dari Inggris Raya yang luasnya 243.000 km persegi, dan nyaris setara dengan Turki yang sekitar 783.000 km persegi. Artinya, Pulau Kalimantan sendiri bisa dianggap setara dengan satu negara besar di dunia. Namun, berbeda dengan negara-negara padat penduduk tadi, Kalimantan justru memiliki hamparan hutan tropis yang luas, sungai-sungai besar, dan populasi yang relatif rendah. Kalimantan adalah rumah bagi flora dan fauna langka, dan berbagai spesies endemik lainnya. Tak heran jika dunia menjulukinya sebagai salah satu paru-paru bumi. Letak geografisnya yang strategis, luasnya yang menyaingi negara-negara besar, serta kekayaan alamnya yang luar biasa, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu aset alam paling berharga di planet ini. Hutan hujan tropis tertua di planet ini. Namun kini, wajah Kalimantan berubah. Bukan lagi tempat sunyi yang damai, tapi menjadi ladang terbuka tambang batu bara, pabrik sawit, dan hutan yang dibakar habis-habisan. Dalam 30 menit ke depan, mari kita telusuri bagaimana Kalimantan yang megah bisa sampai pada titik krisis. Jauh sebelum nama Kalimantan dikenal, pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Suku-suku Dayak seperti Kenyah, Iban, Punan, dan Otdanum sudah lama hidup di jantung hutan. Mereka membangun rumah panjang, hidup dari hasil ladang, berburu di hutan, dan memuliakan alam sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Tak ada mesin, tak ada tambang. Sungai seperti Kapuas, Mahakam, dan Barito menjadi jalur utama transportasi dan pertukaran budaya antar wilayah. Sementara itu, di sisi pesisir, muncul kerajaan-kerajaan lokal seperti Kutai Martadipura, yang menjadi kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Memasuki abad ke-15, kapal-kapal asing mulai singgah di pesisir Kalimantan. Pedagang Tiongkok, Arab, dan India datang membawa kain, keramik, hingga logam. Ditukar dengan rotan, kapur barus, damar, dan sarang burung walet. Disinilah Kalimantan mulai dikenal dunia luar.
Sementara kerajaan-kerajaan seperti Banjar, Sambas, dan Berau mulai tumbuh, peran Islam perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Namun di tengah aktivitas damai ini, satu ancaman mulai muncul. Imperialisme Eropa. Belanda datang membawa niat dagang melalui VOC, namun perlahan menjajah. Di beberapa wilayah seperti Banjarmasin dan Kutai, mereka mengendalikan raja-raja lokal, memonopoli rempah, dan mengambil kayu hutan. Inggris juga sempat menguasai wilayah timur Laut Kalimantan, seperti Sabah dan Sarawak, melalui dinasti Bruk. Kolonialisme membuka pintu lebar-lebar untuk eksploitasi alam Kalimantan. Kayu ulin dikebang massal, sungai dijadikan jalur distribusi lokayu, lahan suku adat diambil atas nama konsesi. Tapi semua ini masih awal dari eksploitasi besar yang akan datang. Masa kemerdekaan dan gelombang eksploitasi 1945 sampai 1990-an. Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan menjadi bagian penting republik. Namun kebijakan pembangunan seringkali melihat Kalimantan sebagai ladang kosong yang kaya. Di era Orde Baru, pemerintah memberikan izin konsesi besar-besaran ke perusahaan asing dan nasional dalam bentuk HPH atau tambang batubara. Ribuan hektar hutan ditebang untuk kayu log dan plywood. Banyak di antaranya tidak pernah direboisasi. Akibatnya, penggundulan hutan mulai terlihat nyata sejak akhir 1980-an. Tambang, sawit, dan pembalakan liar 1990-an sampai sekarang. Memasuki era reformasi, eksploitasi malah semakin liar. Tambang batu bara terbuka mengubah ribuan hektar hutan menjadi danau beracun. Kelapa sawit menggantikan hutan hujan tropis dengan perkebunan monokultur yang kering dan membunuh biodiversitas. Pembalakan liar dilakukan tanpa izin, bahkan di kawasan konservasi. Kalimantan yang dulu hijau kini bolong di banyak tempat. Citra satelit menunjukkan, setiap menit, hutan Kalimantan kehilangan hampir 3 lapangan bola. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari aktivitas ini ilegal, tapi dibiarkan. Krisis lingkungan dan dampak nyata. Apa akibat dari semua ini? Orang-utan, bekantan, gajah kerdil, dan burung enggang kehilangan habitatnya. Banyak yang kini nyaris punah. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi setiap tahun. Kabut asap dari kebakaran hutan menyebar hingga ke negara tetangga. Masyarakat adat kehilangan hutan, mata pencarian, dan identitas budaya mereka. Dan semua ini bukan cerita masa depan. Ini sedang terjadi sekarang. Perlawanan, restorasi, dan harapan. Tapi Kalimantan belum selesai. Muncul banyak gerakan lokal, komunitas adat, aktivis lingkungan, peneliti muda hingga LSM internasional yang mulai menggerakkan perlawanan. Beberapa daerah mulai melakukan reforestasi atau penanaman ulang hutan. Konservasi orang hutan dan bekantan digalakan. Program wisata ekologis mulai menggeliat di pedalaman. Harapan itu masih ada, tapi waktu kita tidak banyak. Kalimantan bukan sekadar hutan. Ia adalah rumah, warisan, penopang hidup bumi. Kini kita punya 2 pilihan. Diam dan jadi saksi kehancuran, atau bergerak, sekecil apapun tindakan kita, untuk menyelamatkan yang tersisa. Karena menjaga Kalimantan artinya menjaga masa depan. Kini kamu tahu bahwa Kalimantan bukan hanya besar, tapi juga penting. Mari kita kenali, hargai, dan jaga pulau yang satu ini. Karena Kalimantan adalah bagian dari masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikianlah sepenggal kisah tentang salah satu pulau terbesar ketiga di dunia. Dan jika kalian suka dengan video pembahasan seperti ini, jangan lupa dukungannya dengan cara nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian like, komen, share ke sosial media kalian.
agar kalian dan yang lainnya tidak ketinggalan untuk pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Salam budaya.